Yang terhormat Dr. Med. Dr. Supriyati Ningsih, MKSSPUG, Ketua Muhammadiyah STEPS Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Novia Hapsari, Ibu Dukuh Kersan, serta peserta webinar online pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, meskipun dilaksanakan secara online. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik ibu-ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga adalah pemaparan materi sekaligus diskusi tanya jawab, yang keempat yaitu penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka webinar pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembukaan, yaitu sambutan dari Ibu Dukuh Kersan pada Ibu Novia Hapsari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Ningsih dan Ibu Nur Azizah, mohon maaf yang terhormat, dan beserta jajarannya, serta seluruh partisipan yang ada di meeting pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun secara online. Insya Allah nanti banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapat dari pertemuan ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada STEP yang sudah memberikan ilmunya dan berbagi informasi kepada kami, Ibu. Ini di sini kami dari kader-kader Posyandu maupun Posbindu dan TKK ingin menimba ilmu. Nanti mohon Ibu bisa share untuk ilmu-ilmunya. Semoga nanti di lain kesempatan kita juga ada waktu untuk bertemu langsung ya Ibu. Jadi bisa memberikan ilmunya secara langsung. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kekhilafan dari kami. Ini juga masih banyak yang belum join, insya Allah nanti menyusul. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Mungkin itu Ibu. Yang selanjutnya mungkin nanti jika ada program-program lain yang bisa diserap di Padukuhan Doa Kersan Bekelan khususnya, insya Allah kami siap membuka pintu lebar-lebarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novia atas sambutannya. Untuk agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ibu Dr. Med. Dr. Supriyati Ningsih yang akan dipandu langsung oleh Ibu Nur Azizah selaku moderator. Kepada Ibu Nur Azizah, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nur Azizah Hindrastuti yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Med. Dr. Supriyati Ningsih MKSSPUG selaku pembicara webinar pada siang hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dukuh Kersan serta ibu-ibu kader Posyandu dan Pospindu peserta webinar yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Ibu-ibu kader peserta webinar yang saya hormati,
Seperti yang kita ketahui, kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan penyebab kematian kedua karena kanker pada wanita setelah kanker payudara. Nah, tingginya angka kasus penderita kanker serviks menjadikan kanker serviks ini sebagai penyakit tidak menular dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka kejadian kanker serviks, yaitu dengan melakukan deteksi sejak dini, namun pengetahuan tentang deteksi dini kanker serviks sampai saat ini masih sangat rendah. Masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai deteksi dini kanker serviks sebagai salah satu bentuk tindakan pencegahan dari kanker serviks. Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diisi oleh peserta webinar, dari 14 orang yang sudah mengisi, baru 2 orang yang sudah melakukan pemeriksaan kanker serviks. Kemudian masih ada 1 orang yang belum paham mengenai kanker serviks karena menganggap kanker serviks adalah penyakit menular. Dan masih ada 2 orang yang belum mengetahui tentang pap smear sebagai salah satu cara untuk deteksi kanker serviks. Dan dari 14 orang tersebut, hanya ada 2 orang yang sudah mengetahui pap smear dilakukan setiap 3 tahun sekali. Dan hanya ada 3 orang yang sudah mengetahui pap smear dilakukan pada wanita usia 21 tahun ke atas. Nah, pada kesempatan ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita, Dr. Med. Dr. Supriatiningsih, MKes SPOG, yang akrab kita sapa Dr. Upi, tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks. Baik, karena beliau sudah hadir, narasumber kita akan sapa dulu. Assalamualaikum, Dr. Upi. Waalaikumsalam, Mbak Nur Aziza. Kabar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter. Jadi, Dokter Upi, nanti kita akan ada 2 sesi, ya, Dokter. Di sesi pertama, nanti Dokter Upi akan memaparkan materi terlebih dahulu selama kurang lebih 40 menit. Setelah Dokter Upi menyampaikan materi, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti silahkan ibu-ibu peserta webinar bisa menanyakan secara langsung dengan membuka mic-nya, atau mungkin bisa menulis di kolom chat. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Upi untuk menyampaikan materinya, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Dr. Upi. Baik, terima kasih sekali Mbak, kok Mbak ya, Ibu Nur Aziza, soalnya masih kelihatan muda jadi saya panggilnya Mbak. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa asbihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dukuh Kersan, yang terhormat para kader di Posyandu dan Posbindu, dan yang terhormat juga Ibu Moderator, terima kasih atas waktunya. Sebetulnya hari ini saya menyampaikannya juga bukanlah suatu pelajaran ya, tapi lebih banyak ke sharing bersama terhadap apa pentingnya deteksi dini kanker leher rahim atau kita menyebutnya sebagai kanker serviks ya. Mungkin apa sih yang kita harus kenali dari organ reproduksi kita ya? Suara saya jelas terdengar ya, Mbak Nur Aziza dan ibu-ibu ya, ibu-ibu pos ya, ibu-ibu kader dan semuanya. Baik, jadi organ reproduksi kita itu ada 4 yang paling sensitif untuk rentan terhadap kejadian kanker. Yang pertama, kalau untuk orang Indonesia justru serviks atau leher rahim, yang kedua payudara, yang ketiga indung telur, yang keempat adalah endometrium atau badan rahim. Jadi rahim itu terdiri dari badan dan serviks atau mulut rahim, maka badannya si rahim ini itu ada dinding bagian rahim yang disebut dengan endometrium, dan ini juga rawan untuk terkena kanker. Jadi 2 kanker berbeda model, berbeda jenis, berada di dalam satu organ yang disebut rahim. Jadi kalau yang serviks itu hanya untuk yang leher rahim, ini leher rahim. Ya, badan rahim itu ini yang
kedua indung telur ini adalah ovarium dan yang ini adalah payudara. Nah, besaran masalah dari kanker leher rahim ya. Jadi kalau kita mengacu kepada dari tahun ya, kita tarik misalnya sekitar 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang, kita kalau melihat apa namanya SKDI tahun 2018 ya, dari mulai SKRT tahun 1992, kalau kita mau tarik sekitar 10 tahunan, maka kemudian 20 tahunan, maka kemudian kita bisa melihat bahwa sekitar 20 tahun lebih yang lalu, kanker atau neoplasma menempati urutan penyakit yang rendah di bawah untuk Indonesia. Ya, nah 30 tahun yang lalu kalau kita tarik di 1992 ya, lalu ketika kita memasuki tahun 1995, dalam waktu 3 tahun saja waktu itu naik kelas. Neoplasma itu naik kelas. Naik kelas itu bukan naik kelas jadi bagus ya. Naik kelas menjadi lebih banyak kasusnya terjadi di Indonesia. Dan ternyata dalam waktu yang tidak lebih dari sekitar hanya 5-6 tahun, dia sudah bertengger naik ke atas. Dan kalau kita melihat sekarang, yang baru survei nasional, Surskenas yang baru, yang 2011, ya kan per 10 tahun ya, kita melihat 2011, itu kita melihat kanker berada di jajaran nomor 1 ya. Dan itu terbukti bahwa biaya klaim BPJS, karena kita menggunakan sistem pelayanan kesehatan nasional yang terbesar adalah menggunakan BPJS, kita bisa melihat bahwa banyak sekali klaim dan besarnya anggaran digunakan untuk membayar orang dengan sakit kanker. Nah, kemudian gambaran di Indonesia itu ya, yang paling banyak tentu apa namanya serviks dan payudara itu sudah cukup banyak dikenal ya, dan sampai detik ini istilahnya kalau dalam bahasa kita 11-12 ya, serviks dan payudara. Lalu kemudian dari 10 kanker di Indonesia berdasarkan register di patologi anatomi ya, kita tahu bahwa penegakan kanker itu harus jaringannya diperiksa di laboratorium patologi anatomi. Kalau dia bunyinya kanker, maka confirm itu kanker. Jadi kalau gejala saja, tapi ternyata hasil pemeriksaan jaringan tidak mengarah ke kanker, bukan kanker namanya. Tapi kalau itu terkonfirm di pemeriksaan yang disebut dengan patologi anatomi, maka sudah jelas itu tegak sebagai kanker. Kalau kita lihat ternyata di Indonesia buat perempuan, breast dan cervix tetap menjadi primadona. Bahkan angkanya dia naik atau lebih pesat dan lebih besar dibandingkan kanker-kanker yang lain di dalam top 10 diagnosis ya. Nah, ini juga epidemiologinya kalau kita melihat, meskipun ini data lama ya, kita bisa melihat bahwa terus aja tenggernya cervix dan breast di sana. Lalu bagaimana sih kita mengenali cervix yang normal ya? Nah, jadi cervix yang normal itu adalah yang seperti ini. Masalahnya kalau tidak dokternya atau bidannya atau perawatnya membuka dengan alat, kemudian dilihat mulut rahimnya, kita nggak bisa lihat ibu-ibu ya. Kita nggak bisa lihat sendiri dengan dilongok gitu, nggak bisa. Kita butuh bantuan orang untuk melihat daerah cervix ini. Nah, yang paling spesifik adalah dia tampak licin. Kalau dikasih sinar, dia tampak berpendar. Ini menunjukkan bahwa epitel di sana sangat rapat dan sangat baik konsistensinya, sehingga dia memberikan efek pendar terhadap cahaya yang masuk. Ya, itu
itu sangat spesifik ya. Dan inilah serviks yang normal atau leher rahim yang normal ya. Nah, pada anak-anak ya sampai dengan usia di bawah 22 tahun, daerah ini akan tampak sangat dominan ya. Dekat lubang ini namanya squamous columnar junction atau daerah perbatasan sel kolumnar dengan sel endokrin. Mungkin terlalu susah dipahami, tapi daerah yang merupakan perpindahan dari epitel sel kulit ke sel jaringan atau sel penghasil kelenjar. Daerah ini merupakan daerah terlemah ya, namanya squamous columnar junction. Di mana-mana kalau yang namanya daerah terlemah, maka merupakan daerah perbatasan selalu menjadi daerah terlemah. Karena di sanalah penetrasi terhadap kemungkinan jahat itu terjadi. Makanya kenapa sih kalau negara punya perbatasan pasti dijaga lebih kuat? Ya karena supaya tidak terjadi kejahatan lintas negara. Kira-kira di sini juga begitu, supaya serviks ini harus dijaga, terutama squamous columnar junction atau daerah perbatasan itu, karena di sanalah risiko untuk timbulnya hidupnya virus human papilloma tipe 16-18 itu besar kemungkinan untuk bisa hidup di sana. Nah sekarang lesi precancer. Precancer itu mau menuju kanker. Nah, kalau sudah tampak begini di mulut rahim, ada darah ngalir, kadang berdarah, kadang tidak, berhubungan dengan suami masih belum berdarah, tapi keputihan mulai nampak muncul. Nah, ini yang disebut dengan lesi precancer. Ini masih normal. Mengapa? Karena serviks yang sehat ini masih tampak terlihat. Ya. Ini daerah ini masih tampak terlihat dengan baik. Ini juga. Ya, tapi lihat di daerah squamous columnar junction atau daerah perbatasan itu sudah terjadi perubahan sel yang kalau disinar sudah tidak berpendar licin seperti tadi, dia tampak kusam. Bahkan kalau kita kasih asam cuka tampak kelihatan berwarna keabu-abuan ya. Kemudian kalau sudah jadi kanker seperti ini. Semalam saya melakukan biopsi pada perempuan usianya baru 45 tahun. Ya, dia mengeluh keputihan banyak, mulai bau. Ya, kalau berhubungan kadang berdarah, kadang tidak. Mulai nyeri pinggang, saya lakukan pap smear. Pap smearnya curiga ke arah ganas, langsung saya lakukan biopsi tadi malam, dan kita akan menunggu sekitar 3-4 hari untuk hasil patologi anatominya, dan saya sudah yakin itu kanker leher rahim di usia 45 tahun. Ya, bahkan saya juga punya pasien usia 27 tahun itu sudah memiliki lesi precancer yang tadi sebelum menuju kanker. Ya, lesi precancer ini kalau nggak diobatin bisa membaik sendiri seiring dengan kekebalan dan imunitas, tapi bisa berubah menjadi kanker leher rahim. Ya, yang perlu kita waspadai kalau kita ketemu ini, kalau kini tidak dilakukan treatment dengan baik, tidak dilakukan pencegahan dengan baik, bisa saja dia berubah menjadi kanker leher rahim. Nah, sekarang adalah yang menyedihkan gitu ya. Cervical cancer itu adalah kalau datang ke rumah sakit hampir sebagian besar stadiumnya adalah stadium 3B. Ya, kalau stadium 3B itu hampir bisa dipastikan nggak bisa diapa-apain. Ya, meskipun bisa diapa-apain, tapi modalitasnya menjadi sangat rendah. Bapak, ibu-ibu kader, kanker leher rahim itu bisa dilakukan tata laksana dengan sempurna. Itu kalau stadiumnya masih di bawah 2A. Jadi 1A, 1B, 2A itu masih bisa dilakukan tata laksana penuh. Mengapa? Karena tata laksana dalam kanker ada 3. Operasi total, lanjut dengan kemoterapi, lalu lanjut dengan radioterapi. 3 ini modalitas yang mampu meningkatkan daya hidup atau yang kita sebut dengan 5 years survival rate. Kemungkinan untuk bisa bertahan hidup dalam 5 tahun ke depan lebih bagus, lebih besar. Ya, tapi semakin tinggi, ya, semakin tinggi stadiumnya,
maka modalitas pengobatan semakin tidak bisa sempurna dilakukan. Contohnya apa? Kalau sudah naik jadi 2B saja, dari 2A ke 2B itu kalau tanpa treatment, itu 6 bulan pasien hilang, 9 bulan pasien hilang, tidak ketemu kita, dia mungkin berobat ke dukun atau mencari terapi alternatif, pasti stadiumnya sudah naik. Kalau stadiumnya sudah keluar naik dari 2A menjadi 2B saja, ya, belum sampai 3 loh, itu sudah tidak bisa dilakukan operasi. Hanya bisa tinggal 2 modalitas, di kemo dan di sinar. Kalau sudah stadium 3, ya, mau 3A, 3B, memang masih bisa di kemo dan di sinar, tapi sering kemonya tidak bisa sesuai jadwal. Kenapa? Drop kondisi fisik pasiennya. Ya, baru di kemo sekali dia sudah leukositnya turun, HB-nya rendah, pasiennya mual muntah hebat, maka harus ditunda. Ya, begitu ditunda maka kemudian pengobatan itu menjadi tidak bisa sempurna. Makanya prinsip dalam kanker leher rahim adalah deteksi dini yang kuat. Ya, oke. Lalu ini gambaran-gambaran tadi yang saya katakan, kalau baru stage 1B semuanya masih bagus, hanya serviknya ada luka yang seperti ini. Bahkan keseluruhan serviks yang lain masih sehat. Kalau sudah 1B yang lanjut, maka daerah ini sudah kena semua. Dan apalagi kalau sudah stadium 2B, dia sudah mengenai, ya. Nah, makanya harus 2A. Ya. Kalau 1A, 1B, 2A. Ya. Kalau sudah stadiumnya 2B, itu pasti sudah mengenai dinding rahim sebelah kanan dan kiri. Artinya dia sudah siap untuk naik menyebar ke atas. Ya. Nah, ini tadi saya mengatakan ada stadium 1, kita hampir tidak bisa melihat, ya, di luar rahim. Ya. Sel kanker menyerang serviks tapi tidak tumbuh di luar rahim. Belum terlihat. Ya, kecuali menggunakan pemeriksaan seperti pap smear, ketahuan. Loh, kok ada sesuatu yang mencurigakan. Maka kalau ada yang mencurigakan, sampel serviks harus kita ambil, lalu kita periksa di patologi anatomi. Kalau stadium 2 sudah keluar serviks dan rahim, tapi belum ke dinding panggul. Kalau stadium 3 sudah jelas, masuk ke dinding panggul, bagian bawah vagina sampai saluran kencing. Dan biasanya pasien sudah merasakan ada nyeri dan sakit yang kadang-kadang hilang timbul. Stadium 4 tentu sudah ke kandung kemih, ke rektum, ke bagian tubuh yang lain. Ya, nah, apa faktor resiko kanker leher rahim? Ya, nomor 1 adalah menikah atau melakukan aktivitas seksual di usia kurang dari 20 tahun. Tolong camkan baik-baik, ya. Kita ini negara yang sangat menjunjung tinggi religius, keagamaan, dan kita menjunjung tinggi adat kultur, ya. Tapi kita menjadi sulit untuk membendung hubungan seks, ya, yang di usia dini. Ya. Hubungan seks di usia dini itu bisa seks legal, bisa tidak legal. Legal itu ya nikah, dinikahkan di usia 16, dinikahkan di usia 17 gitu. Jadi tidak selalu tidak legal. Legal juga, tapi legalnya karena dinikahkan di usia yang dini. Lalu yang berikutnya adalah bergonta-ganti pasangan seks. Nikah sampai 3-4 kali. Memang jalan hidup tidak tahu Allah yang menentukan jodoh, tapi jangan salah. Pernikahan yang berkali-kali, apalagi dia tidak aman dengan bergonta-ganti pasangan tanpa nikah, lebih berisiko lagi. Kemudian perempuan yang melahirkan anak banyak. Dok, kalau anak saya sudah banyak, gimana dok? Ya sudah diampunikan, waktu itu belum tahu bahwa ada resiko ke arah kanker leher rahimnya. Tapi ini juga berisiko. Kemudian merokok, ya. Ingat bahwa merokok itu menjadi sumber segala masalah. Ya, saya di tempat praktek itu di rumah sakit pendidikan, apalagi sudahlah kalau ada bayi di dalam rahim, kok nggak naik berat badannya, kok ibunya ke air ketubannya berkurang, padahal tidak ada penyulit yang lain, gampang saya tanya, suaminya ngerokok nggak? Ngerokok. Kalau suaminya nggak ngerokok, lingkungannya yang ngerokok. Jadi kita terpapar secara aktif
merokok sendiri maupun kita terpapar secara pasif dengan menghisap rokok dari siapa, dari orang sekitarnya, itu sama ruginya. Karena itu menjadi salah satu risk factor atau faktor resiko kanker serviks. Ya. Kemudian memiliki keluarga dengan dengan kanker, kemudian riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul, ya. Ingat bahwa kanker leher rahim sesungguhnya adalah penyakit menular seksual awalnya. Mengapa? Karena dia 95% penyebabnya adalah HPV, Human Papilloma Virus, dan Indonesia adalah tipe 16 dan 18 yang dominan. 16-18 itu pasti penyebab kanker leher rahim. Dan itu bisa menular melalui hubungan seksual. Makanya kan resiko yang tinggi kan nikah di usia atau melakukan hubungan aktivitas seksual di usia muda, berganti-ganti pasangan, punya anak terlalu banyak, ya, dan sebagainya. Kemudian hubungan seks dengan pria yang sering bergonta-ganti pasangan. Kitanya aman, tidak pernah macam-macam, tapi pasangan kita atau suami kita sering ganti-ganti perempuan. Itu di dalam tubuhnya, di alat kelaminnya nempel virus HPV 16-18. Di laki-laki nggak nyebabin apa-apa karena laki-laki nggak punya serviks, di kita jadi bikin masalah. Dan adanya riwayat tes pap smear yang abnormal sebelumnya. Jadi kalau kita punya hasil pap smear yang abnormal, segera konsultasikan ke dokter spesialis kandungannya. Dan yang terakhir adalah kita kurang menjaga kebersihan alat kelamin, serta adanya penurunan kekebalan tubuh. Saya masih bisa lanjut ya, untuk pertanyaan mungkin nanti ya, Mbak Nur Azizah ya. Ya. Nah, apa sih gejala-gejala kanker serviks? Nah, ini dia. Hampir 80% itu perempuan tidak bisa mengenali. Ya, karena keluhannya menurut dia adalah keluhan yang seperti biasanya. Ya, ngeflek, ya, keputihan, bau, dan dianggap sesuatu hal yang sangat biasa saja, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya berat badan turun, perdarahan dan sebagainya. Nah, kemudian mens tidak teratur, ya. Kemudian berat badannya makin lama makin turun. Cara penularannya tadi ya melalui hubungan seks paling banyak, yang non seksual growth itu lebih jarang. Nah, kanker leher rahim tadi keluhan yang sering perdarahan, keputihan, dan nyeri panggul. Dan satu-satunya kanker di organ reproduksi yang memiliki vaksinasi untuk pencegahan adalah kanker leher rahim. Ya, jadi salah satu kunci penanggulangan kanker pada perempuan adalah screening atau deteksi dini. Makin dini kita melakukan deteksi sehingga bisa terlihat adanya kelainan yang masih merupakan lesi prekancer. Insya Allah kalau lesi prekancer hampir 100% bisa dilakukan treatment. Ya, demikian ya. Ini pap smear, oke, ini ada. Nah, kemudian infeksi HPV dan CA serviks saya sudah tadi katakan. Jadi dinding rahim yang tadi kompak dan bagus itu akan dijebol oleh virus. Virus ini akan menyerupai dinding rahim kita, ya, lalu beranak pinak dan akhirnya seluruh dinding rahim ini menjadi dinding rahim yang sudah terinfeksi oleh serviks. Nah, hidup sehat untuk mencegah kanker tadi: tidak merokok, kurangi makanan berlemak jenuh, banyak makanan berserat, makan makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, sayuran, kurangi makanan yang diawetkan, hindari alkohol, perbanyak makanan yang segar. Kan sederhana ya, ibu-ibu ya, dan murah. Benar nggak? Ya. Nah, kanker pada perempuan tersering kanker leher rahim, payudara, ovarium, dan badan rahim. Kanker payudara paling sederhana adalah dengan sadari, periksa payudara sendiri. Bisa dengan USG juga, bisa dengan mamografi kalau ingin yang canggih. Tapi periksa payudara sendiri minimal pada saat kita sedang haid, payudara kita periksa, ada nggak benjolan. Kalau ada benjolan, jangan takut. Datanglah ke vaskes terdekat, ketemu bidan, ini apa? Ketemu dokter di puskesmas, ini apa? Ya. Kemudian kanker leher rahim tadi dengan pap smear atau dengan IVA. Kalau indung telur dan badan rahim memang harus dengan menggunakan USG.
ya. Nah, sehingga kanker serviks dapat dicegah dengan deteksi dini, yaitu dengan pap smear, edukasi seperti ini mengenai kanker serviks, dan vaksinasi HPV. Vaksinasi paling baik dilakukan sebelum usia 16 tahun, ya, karena mulut rahim itu masih menyonyok ke arah keluar, lalu kekebalan tubuh perempuan masih bagus, dan paparan terhadap hubungan seksnya masih rendah. Sehingga kita berharap vaksinasi itu mampu melakukan perlindungan dengan baik. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Upi atas paparan yang sangat menarik ini dokter. Ya, sekarang untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini mungkin akan saya bagi menjadi 2 termin terlebih dahulu, jadi ibu-ibu. Termin pertama saya akan memberikan kesempatan bertanya untuk 3 orang saja. Mungkin bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa tunjuk tangan, dan nanti sebelum bertanya mohon untuk menyebutkan identitas terlebih dahulu. Nah, ini ada untuk mengawali ya. Untuk mengawali sudah ada 1 pertanyaan di kolom chat ini dari Bu Dianita ya. Dokter Upi, ini di mana bisa melakukan tes pap smear ini dok? Nah, apa yang bisa dilakukan ibu kader di Posbindu untuk membantu ibu-ibu untuk screening kanker leher rahim? Untuk mengawali dokter ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nur Azizah. Jadi terima kasih ya pertanyaannya kepada Ibu Dianita. Kalau untuk melakukan pemeriksaan pap smear, memang kalau pap smear umumnya dilakukannya paling minimal itu di rumah sakit tipe D ya, jadi di kecamatan ya. Kalau di puskesmas belum bisa melakukan pap smear. Pada bulan-bulan tertentu BPJS akan membiayai gratis, tapi kelihatannya tidak di puskesmas. Tetap harus berada di laboratorium yang ditunjuk. Mengapa? Karena pada pap smear setelah jaringan diambil, maka dioles, maka sampel itu harus dibawa ke laboratorium untuk dibaca oleh ahli patologi anatomi. Itu yang menyebabkan tidak bisa kalau di vaskes pertama. Tapi di puskesmas atau vaskes pertama bisa dilakukan pemeriksaan IVA. IVA itu adalah pemeriksaan dengan menggunakan asam cuka. Ya, langsung hasilnya dilihat. Memang kemampuan membacanya sangat tergantung kepada kemampuan visual dari petugasnya. Tapi jangan khawatir, ibu-ibu kader dan masyarakat semua yang hadir, itu para petugas yang melakukan adalah petugas yang sudah dilatih. Artinya mereka memang punya kompetensi untuk melakukan itu. Jangan takut juga, karena memang kalau hasilnya nanti positif, tetap harus dikonfirmasi melalui rujukan, kita rujuk ke rumah sakit. Itu sudah ada guideline-nya, ya, petunjuknya secara nasional. Nah, tapi apa yang bisa dilakukan ibu kader di Posbindu untuk membantu screening kanker leher rahim adalah dengan melakukan edukasi. Ya, sangat sederhana IVA, gratis, dan bisa dilakukan di vaskes pertama. Jadi memang pemahaman-pemahaman seperti ini bahwa kanker leher rahim itu sangat-sangat bisa ya dicegah ya jika ditemukan melalui deteksi dini yang baik, itu yang harus dicamkan atau ditanamkan. Ingat juga bahwa yang namanya pap smear atau IVA tidak perlu tiap bulan ya. Tidak perlu juga tiap tahun ya. 2 sampai dengan 3 tahun sekali itu sudah cukup untuk menggaransi bahwa kita sehat dan terhindar dari kanker leher rahim. Begitu? Ya, terima kasih dokter. Ya, cukup. Bu Dianita, ada tanggapan atau sudah? Sudah ya. Kita lanjut ke Bu Dianita. Kita lanjutkan ke ini, ada Mbak Noven sama Bu Dukuh ya. Bu Dukuh dulu ke Bu Novia Habsari. Dokter, mungkin bisa diberikan tips nih dok, tips untuk ibu-ibu kader bagaimana caranya memberikan ilmu kepada remaja putri, karena biasanya kalau
hal-hal seperti ini itu kan masih dianggap tabu, ngaten Dok, apalagi kan di Jawa. Nah, sehingga kadang masyarakat itu merasa malu untuk membahasnya, sehingga malah informasinya itu tidak tersampaikan, ngaten Dok. Mungkin bisa diberikan tips, nggih. Monggo Dokter. Sebetulnya kalau di tingkat sekolah ya, ini pendidikan formal dulu ya, Ibu Novia. Kalau di tingkat sekolah, mulai sekolah menengah pertama atau SMP, ini sesuatu hal yang tidak perlu tabu untuk disosialisasikan. Dan saya melihat sekarang sosialisasi ini sudah banyak dilakukan. Terutama Puskesmas sering menggandeng beberapa sekolah untuk bisa mensosialisasikan ini. Demikian juga beberapa organisasi sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Aisyah, Nasihatul Aisyah, itu juga termasuk organisasi kemasyarakatan yang lain sudah mulai menyentuh isu-isu ini, dan menurut saya itu adalah suatu upaya yang sangat baik. Tapi bagaimana dengan ibu-ibu nih kader ya untuk bisa menggerakkan anak-anak remaja ini? Kita kan punya forum ya, ada forumnya untuk kalau di wilayah kecamatan atau desa itu untuk komunikasi remaja. Nah, kita bisa menggandeng mereka. Kalau ibu-ibu kader itu banyak berhubungan dengan kader dan PKK, nah ini Dasawisma, nah nanti kita menggandeng kader remaja putra dan putrinya untuk bisa mensosialisasikan ini. Memang terus terang barier itu akan hambatan itu sering muncul karena yang menyampaikan adalah orang tua kepada anaknya, atau orang yang jauh lebih tua kepada yang lebih muda. Nah, kalau kita bisa menggandeng kader-kader remaja ini, maka biarkan mereka menjadi semacam peer-nya. Ya. Biasanya kalau yang bicara satu kelompoknya itu akan lebih bisa diterima. Yang berikutnya adalah datangkan pakar. Ya, saya rasa Muhammadiyah bersedia ya, Mbak Nur Azizah, untuk sering bisa diajak begini ya, forumnya bisa dibesarkan, misalnya memanggil sekolah anak remaja dan sebagainya untuk kita kumpulkan dengan cara seperti ini. Yang terakhir mungkin dengan media elektronik ya, dengan podcast, dengan flyer yang sederhana, kita bisa informasikan lalu disebarkan melalui grup WhatsApp dan sebagainya ya. Anak-anak sekarang jauh lebih mudah untuk bisa paham. Kita lupa ya bahwa literasi mereka jauh lebih bagus karena mereka akses kepada penggunaan gadget dan sebagainya itu sudah lebih maju dibandingkan kita gitu. Nah, jadi sekarang udah istilahnya anak zaman now lain ya, Bu Novia. Jadi saya yakin kok yang dulunya tabu bisa kita buka di depan mereka dengan lebih gamblang. Tentu tidak mengajarkan cara berhubungan suaminya, tapi kita mengajarkan berbagai faktor resikonya. Demikian. Betul, Dokter. Bagaimana Bu Novia? Ada tanggapan atau sudah cukup apa yang disampaikan Dokter Upi? Ya, sudah cukup Ibu. Terima kasih banyak untuk informasi. Sami-sami Bu Novia. Ibu. Saya malah titip loh sama Ibu Novia karena ibulah orang yang berada di paling real dengan semua masyarakat ya. Oke, siap Ibu. Ini juga kami masih banyak belajar Ibu bantuannya. Mbak Nur Azizah, ini ada pertanyaan lagi. Ini masih ada Dok, tapi ini dari Mbak Nova, ini saya rasa sudah sama nggih tadi yang bisa dilakukan kader untuk menginfokan ke masyarakat. Nah, mungkin masih ada yang mau bertanya mungkin secara langsung, Ibu-ibu, Bu Kader. Ada yang masih mau ditanyakan mungkin? Atau mungkin satu Dok dari saya, karena tadi kan dari faktor resiko mungkin gitu Dok. Faktor resiko itu kan ada tadi terkait dengan tanda gejala yang muncul, itu ada seperti perdarahan, kemudian tadi ada keputihan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Dok. Nah, kira-kira kalau untuk membedakan keputihan yang masih normal, kemudian kan ada juga perdarahan biasanya di luar siklus, ada yang memang siklus menstruasinya itu tidak teratur seperti itu. Nah, itu untuk membedakan perdarahannya dan keputihannya ini pripun ngoten Dok? Mungkin nanti bisa disampaikan terima kasih Mbak Nur Azizah. Kalau moderator itu sebenarnya karena sudah pinter jadi
Kalau nanya jauh lebih spesifik ya. Jadi begini, tapi ini bagus pemahaman untuk para ibu-ibu kader dan semua yang hadir ya. Jadi memang betul. Lama-lama kita bisa membedakan keputihan itu ya. Dan itu bisa dipelajari oleh para ibu-ibu termasuk oleh awam. Jadi awalnya mungkin kita mungkin pernah merasakan keputihan ya dalam hidup kita. Nah, keputihan yang tidak berhubungan dengan proses infeksi dan keganasan itu biasanya hanya keputihannya bening, atau misalnya ada infeksi tapi bukan keganasan, itu berwarna seperti santan, kadang seperti ingus gitu ya, kadang ada gatel, diobatin hilang gitu ya. Tapi kalau kanker leher rahim, maka keputihannya itu akan menjadi bau seperti ada nanahnya. Pernah mencium bau pus atau lebih menyengat ya baunya, dan keputihannya itu dari yang tadinya sedikit menjadi banyak dan lama-lama bercampur darah. Kemudian kalau berhubungan suami istri sering terjadi kontak bleeding ya, postcoital bleeding. Nah, itu harus sudah mulai merasa curiga ke sana. Nah, curiga yang berikutnya adalah kalau keluhan yang tadi keputihan banyak mulai diikuti dengan juga atau bersamaan dengan siklus haid yang tidak teratur. Perdarahannya banyak, ngeplek-ngeplek terus, sudah dibawa pindah ke sana kemari dengan pengobatan dokter, tidak hilang. Karena dokternya juga lupa tidak melakukan pemeriksaan ke serviknya. Ya, memeriksa serviks itu sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit, tapi kadang kita menjadi lupa juga ya. Nah, kiranya keputihan biasa, ternyata penyakitnya sudah berjalan terus. Nah, berikutnya lagi disertai dengan pasti ada keluhan mulai nyeri pinggang ya, ada rada sakit di dalam perut ya, karena terjadi mulai ada penyebaran. Nah, 3 hal itu, keputihan, perdarahan yang tidak wajar, dan adanya nyeri di daerah panggul, meskipun tidak pasti itu kanker, sudah harus membuat ibu itu ngerasa gegah-gegah, apa orang Jawa bilang gegah-gegah. Sudah merasa ingin segera untuk datang ke dokter. Begitu ya, Mbak Nur Azizah. Kelihatannya ini ada pertanyaan lagi. Ini ada dok, ini dari Bu Tri Mulyani dok. Ini beliau sudah menggunakan KB IUD dok sejak setelah kelahiran anak pertama, kira-kira 21 tahun yang lalu. Nah, tidak pernah ganti jenis alat KB yang lain. Nah, ini pertanyaannya, apakah ada efeknya KB IUD jangka panjang tadi dengan kemungkinan resiko terkena kanker serviks? Ya, ya baik ya. Bagus sekali pertanyaannya. Sekali lagi saya tekankan dengan gamblang dan jelas bahwa IUD tidak berperan terhadap resiko kejadian kanker leher rahim. Ya, tadi sudah dipaparkan dalam slide presentasi saya, tidak ada menyebut-nyebut IUD. Tapi IUD menjadi lebih banyak keputihan, ya, karena dia adalah benda asing yang ditanam ke dalam rongga rahim, ya, di dalam ruangan rahim. Dan dia di sana letaknya kan mengandung logam ya, nah, yaitu kuprum atau kayak semacam logam lah ya, sehingga yang menyebabkan terjadinya efek peradangan supaya sperma jalannya menjadi terhambat ya. Nah, yang seperti ini itu memang cara kerja IUD. Jadi bukan tidak sama dengan keputihan yang terjadi karena ada rusaknya dinding rahim akibat dijebol oleh HPV 16-18 ya. Jadi beda. Sama-sama bikin keputihan, tapi keputihan yang disebabkan oleh pemasangan IUD sama sekali nggak ada hubungannya dengan infeksi atau rusaknya perbatasan sel kolumnar ya, atau sel atau daerah rentan, tidak ada hubungannya, sehingga penggunaan IUD tidak merangsang atau menyebabkan terjadinya kanker leher rahim. Tapi kalau terjadi coincidence, bisa saja. Coincidence itu gini, tidak tahu ada kanker leher rahim, pasang IUD ya, lalu kemudian bleeding, IUD-nya diangkat, lab dibawa ke lab, hasilnya adalah kanker leher rahim. Itu kanker leher rahimnya bisa dipastikan sebelum pakai IUD juga mungkin sudah. Gitu ya dok ya. Demikian juga ya Mbak Nur Azizah dan yang bertanya, tidak ada hubungannya antara pemakaian IUD dengan kejadian kanker leher rahim. Demikian. Turun, saya dokter ya.
Sudah cukup nggih Bu Tri Mulyani? Ya, matur nuwun Bu, terima kasih. Sami-sami Putri, nggih, monggo. Masih ada ibu-ibu, ibu-ibu kader yang akan bertanya kepada Dokter Upi ini, mumpung beliau ada di sini pakarnya ini. Iya, kebetulan saya sekarang tuh bekerja di klinik reproduksi dan ingin anak. Jadi screening seperti ini memang screening yang selalu harus kita lakukan pada saat pasien akan memulai program. Dan sedihnya itu ketangkep yang seperti ini, ya. Jadi mereka kadang nggak tahu bahwa luka dalam mulut rahimnya sudah mengarah ke arah luka lesi precancer. Tapi ingat bahwa lesi precancer itu belum jadi kanker, ibu-ibu. Nah, kalau kita melakukan treatment dengan baik, dia bisa berubah menjadi cervix yang normal. Bahkan pada 40% kasus tanpa pengobatan pun bisa berubah menjadi normal. Tapi kan jangan sampai yang 60% jangan sampai kita berada di yang 60%, nanti kalau nggak diobati jadi kanker leher rahim. Kira-kira begitu. Dokter, matur nuwun. Oke, sudah cukup nggih. Ibu-ibu masih ada atau sudah cukup ini? Sudah tidak ada yang mau ditanyakan ke Dokter Upi? Sepertinya sampun ini. Sampun saya rasa baik ibu-ibu peserta webinar pada siang hari ini yang saya sangat hormati nggih. Diskusinya memang sangat menarik ini, namun memang sayang kita dibatasi oleh waktu. Mungkin nanti di luar acara ini bisa dilanjutkan kembali nggih Dokter Upi untuk diskusinya. Ya, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan Dokter Upi bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan menyimpulkan materi yang tadi memang di slide juga sudah disimpulkan oleh Dokter Upi, apa yang disampaikan beliau terkait bahwa kanker serviks itu merupakan penyebab kematian ya pada wanita, dan upaya pencegahannya untuk mencegah kanker serviks yaitu dengan deteksi dini kanker serviks tadi ya. Salah satunya bisa dengan pap smear ataupun dengan IPA tadi. Ya, itu saja dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saya di sini selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian, ibu-ibu kader, baik Ibu Posyandu maupun Puspindu, serta Ibu Dukuh Kersan. Saya serahkan kembali kepada MC, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Dokter Upi, Ibu Moderator, Ibu Nur Aziza, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pengisian post-test, nanti linknya akan saya share ke Ibu Dukuh, Ibu sekalian. Nanti Ibu Dukuh mohon bantuannya untuk dibantu share kepada para kader untuk diisi. Terima kasih. Sebelum penutupan acara, mohon bantuannya untuk membuka kamera deh, kita ke sesi foto bersama sebentar. Sebentar. Oh enggak Ibu. Dibuka kameranya, dibuka kameranya. Bu. Sampun ya Bu? Oh enggak Ibu. Saya hitung ya, Bu. Yeah. 1, 2, 3. Lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sangat. Terima kasih Mbak Nur Aziza. Matur nuwun. Terima kasih. Ibu Dukuh, Bu Novia, Mbak Noven. Saya mohon pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia dari PKK Padukuhan 2 Kersan Bekelan mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian UNY yang sudah memberikan program di sini yang membawa manfaat untuk kita semua, untuk warga masyarakat Padukuhan 2 Kersan Bekelan khususnya.
Semoga apa yang kita kerjakan ini membawa manfaat untuk banyak orang dan kita tunggu untuk program-program selanjutnya. Terima kasih.